Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita memasuki bab firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bab firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima hal tersebut dari dirinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Penulis rahimahullah ta'ala dengan membawakan bab ini ingin menjelaskan bahwasanya Islam adalah agama satu-satunya yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi, yang Allah cintai, dan Allah tidak menerima selain Islam. Apa yang bukan dari Islam maka fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Bahkan bukan hanya sekadar tidak diterima, tapi pelakunya minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa fis sahihi, dan di dalam as-sahih itu sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan, dia mengerjakan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang kata Nabi, yang tidak ada amruna, urusan kami atau perintah kami, alaihi, atas amalan tersebut. Jadi ada yang beramal amalan yang mana amalan ini tidak ada tuntunannya, laisa alaihi amruna, tidak ada
tuntunan kami atas hal tersebut. Tidak ada anjuran, tidak ada syariat, tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa hukumnya amalan tersebut? Fahuwa raddun. Ya, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Kenapa tertolak? Sebab laisa alaihi amruna. Ya, tidak ada perintah kami atas amalan tersebut. Ya. Apa yang tidak dianjurkan, apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka itu berarti bukan bagian dari agama Islam. Ya, bid'ah itu bukan dari Islam. Makanya dia fala yuqbala min, tidak akan diterima darinya. Ya. Wa may yabtaghi ghairul islami dina, siapa yang mencari selain Islam dia jadikan sebagai agama. Dia beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak perintahkan, yang tidak dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima darinya. Ya. Jadi ini hadis mirip dengan ayat ya. Ya, man amila amalan, siapa yang beramal suatu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah kami atas amalan tersebut, fahuwa raddun, maka amalan itu adalah amalan yang tertolak. Ya. Ya. Amalan yang tertolak. Bahkan bukan hanya sekedar tertolak, ya. Kalau kita hubungkan dengan ayat wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat kelak termasuk sebagai orang yang merugi karena dia menyelisihi jalan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus di antara hikmahnya, ya. Dan ini merupakan hikmah diutusnya para rasul, ya. Semua rasul diutus untuk itu. Ya. Yaitu agar mereka mengajarkan kepada umatnya cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin beribadah kepada Allah, maka jangan buat sendiri cara beribadah itu, tetapi melihat kepada Rasul, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah." Tidaklah kami mengutus satupun rasul melainkan agar dia ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk para nabi. Makanya Nabi SAW di dalam khutbatul hajah beliau mengatakan, wa khairul huda, ya, huda Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Ya. Tidak ada petunjuk, ya, yang lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak perlu untuk mengambil dari petunjuk selainnya, walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang memukau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kebaikan dan keberuntungan itu ada pada
ittiba, terhadap jalannya para nabi. Ya. Kerugian dan kehancuran itu ada pada penyelisihan terhadap jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang mendurhakai ar-rasul, ya. Rasulullah mengajarkan, ya, salat itu dari sini sampai sini, tapi dia selisihi, dia mengurangi atau dia menambah. Ini juga menyelisih apa? Menyelisihi Rasul. Apalagi kalau sampai meyakini bahwasanya apa yang dia tambahkan terhadap apa yang datang dari Nabi SAW itu lebih baik. Ya. Maka itu lebih mengerikan lagi. Ya. Sekedar membuat perkara baru, membuat tambahan di dalam agama, itu sudah dosa besar. Apalagi kalau dia meyakini, ya, kalau tambahan yang dia lakukan itu menjadikan ibadah itu lebih baik daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau diyakini oleh orang yang melakukan perbuatan ini, itu pelakunya bisa keluar dari agama Islam. Sebab dia meyakini petunjuknya lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini dari bahaya perbuatan bid'ah. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang mendurhakai ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak jelas petunjuk itu baginya. Jadi sudah dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan dari hadits Nabi SAW, dibawakan ucapan para ulama bahwasanya ayat dan hadis ini dipahami seperti ini, dibawakan dari ucapan dari sahabat Nabi SAW tentang ayat atau hadis itu, maknanya seperti ini. Setelah itu dia ambil ucapan gurunya dan dia mencampakkan kitabullah, sunnah Rasulullah, ucapan para sahabat, padahal mereka lebih berilmu tentang agama Islam daripada yang datang belakangan. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Ketika turun ayat ini, siapa orang beriman di waktu itu? Para sahabat. Yang datang setelah sahabat itu keimanannya diukur dengan keimanannya para sahabat. Kan ketika turun ayat ini, kaum muslimin, orang-orang beriman waktu itu adalah para sahabat Nabi SAW. Ya, siapa yang mendurhakai ar-rasul setelah nampak jelas petunjuk baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Jadi di zaman tabi'in, kalau ada yang mengikuti selain jalannya orang beriman, siapa mereka? Para sahabat. Ya, atba'ut tabi'in juga diukur seperti itu. Ya. Jadi ukuran keimanan yang benar itu keimanan para sahabat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau seandainya mereka beriman, dan jika mereka beriman seperti keimanannya kalian, ya, kalau mereka beriman bimithli ma amantum bihi, seperti keimanannya kalian, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Jadi dikatakan mendapat hidayah kalau dia beriman sebagaimana para sahabat Nabi SAW beriman, ya. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maka